karena Tuhan Yesus selalu beserta kita. Jadi kita tidak ada alasan untuk bersedih, kita tidak alasan untuk susah karena Yesus Tuhan Yesus beserta kita. Puji Tuhan, Bang Arnold, kita bertemu kembali dalam ibadah online kita yang rutin setiap minggu, Bang Arnold ya. Kali ini di ibadah pertama di bulan November ya. Iya, betul sekali. Walaupun kita ibadahnya masih online, tetapi jangan menghilangkan sukacita kita. Seperti lagu kita yang tadi. Iya, untuk tetap memuji Tuhan. Ya, sekarang di minggu ini Bang Arnold, nanti adik-adik semua akan dipandu oleh Kakak Linda bersama dengan Bang Arnold. Ya, terus yang pemain musik kita masih tetap ya. Yang setia. Situa. PBM Simanjunta. Terus yang Maragenda nanti Bang Arnold? Ada Situa Samosir. Ya. Terus nanti untuk pelayan firman ada di rumah kali ini. Siapakah? Yang paling cantik, yang selalu cantik tampil itu ya lah. Inang Kones. Iya, Kones Boru Sinaga ya. Ya, jadi ada di rumah. Sekarang siapkan hatinya, siapkan dirinya, kita akan masuk ibadah kita Bang. Lebih dalam lagi. Oke. Ajak yang di sampingnya, ajak abangnya, adiknya, bapaknya, mamanya, kita ibadah sama-sama. Ya, sekarang kita memuji Tuhan Bang Arnold ya. Untuk masuk ibadah kita naikkan satu pujian dari buku ND 565, Las Rohaku Lau Mauji. Kita bangkit berdiri. Kita potong tangannya, bangkit berdiri jangan bergerak. Las Rohaku Lau Mauji, kita angkat pujiannya sekali lagi, kita nyanyi sama-sama ya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Ya Allah yang bertahta di surga, Engkau adalah Tuhan yang kudus, namun kami adalah orang berdosa. Kami datang mendekatkan diri kepadamu dan beribadah. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu, janganlah palingkan wajah-Mu dari kami, namun terimalah kami demi kebesaran kasih-Mu. Bukalah hati kami untuk mendengar firman-Mu, agar kami menjadi anak-anak yang taat kepadamu. Namun buka jugalah hati-Mu ya Tuhan, untuk mendengar doa, permohonan, dan kerinduan batin kami yang terdalam, yang kami sampaikan dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk kita minggu ini diambil dari hukum Taurat yang ke-6 dan maksudnya. Demikian bunyinya. Hukum Taurat yang ke-6. Jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita atau sesama maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka.
Marilah kita sama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Ya, adik-adik di rumah, sekarang kita akan mendengarkan persembahan pujian dari anak-anak sekolah minggu dari Horong 2 beserta kakak-kakak sekolah minggu melalui video kolaborasi berikut ini. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa Tuhan kami di surga, Engkau Maha Kasih dan benar, berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu, karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Ayat hafalan untuk kita minggu ini adalah Ulangi Apostel 5 ayat sia A. Kita akan mendengarkan ayat hafalan dari anak-anak sekolah minggu Horong 1 melalui video berikut ini. Ulangi Apostel 5 ayat sia A. Alainina si Petrus mando ibana buasa tung sarohahamu nangujuni tondini Tuhan i. Ulangi angka Apostel 5 ayat sia A. Alainina si Petrus mamando ibana buasa tung sarohahamu nangunjuni tondini Tuhan i. Ulangi Apostel 5 ayat sia A. Alainina si Petrus ngamandok ibana bawa satung saloha hamu mangunjuni tondi ni Tuhan i. Lahon ni Apostel 5 ayat sejak A. Di Nina si Petrus mandok ibana boasa tu
Juni Tongkit Ni Tuhani ulang di abad kelima ayat sia A alai inasi petusma mandok ibana buat satu sarohamu mandong Juni Tongkini tuani. Marilah kita sama-sama mengucapkan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Ya, adik-adik di rumah kita kembali memuji Tuhan dari buku Ende nomor 700 kono sia. Tu debata do pangirum. Tu debatado pakirimoki. Kita nyanyikan sama-sama ya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, adik-adik di rumah, sekarang kakak-kakak mau menyampaikan beberapa pengumuman yang Bang Arnold ya. Oke, yang pertama, buat adik-adik yang berulang tahun mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 7 November 2021. Ada adik kita siapa Bang Arnold? Gabriel Silalahi, Ada si adik Hotman Sinaga, dan juga mungkin buat adik-adik yang adik-adik berulang tahun juga minggu ini, minggu tapi ini.
kakak tidak sebutkan, kami tetap ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu dan diberkati Tuhan. Dan ingat selalu mengucap syukur sama Tuhan ya. Oke, yang kedua, ayat hafalan untuk minggu ini khusus untuk huruf 2. ya, diambil dari Roma 12 ayat 2. Untuk ayat hafalannya, videonya dikirim ke WA Horong 2 paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Ingat ya, Roma 10:2 ayat 2. Yang selanjutnya, yang terakhir, kami dari Guru Sekolah Minggu tetap mengingatkan adik-adik di rumah di mana saja berada untuk tetap melaksanakan Protokol kesehatan yang 5M. M. Cuci tangan yang pertama, yang kedua memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. ya. Apalagi sekarang Bang Arnoldi sudah ada beberapa sekolah yang melaksanakan PTM, jadi adik-adik di rumah jangan kendor dalam melaksanakan prokes ini ya, jangan kendor supaya adik-adik tetap aman walaupun sudah PTM-nya di sekolah ya. Dan yang terpenting tetap jaga imun tubuh dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan yang terpenting kita berserah diri kepada Tuhan dan yakin nanti kita akan terhindar dari virus corona kalau kita taat. Amin. Iya. Oke, adik-adik di rumah itu aja pengumuman ya Bang Arnol ya. Iya, betul Kakak. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik di rumah, ayo siapkan hatinya, siapkan Alkitabnya, siapkan dirinya. Semua ambil sikap mau dengar firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Bapakku persembahkan tubuhku. Kita nyanyi sama-sama ya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita mendengarkan khotbah, kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang maha baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu yang memberikan kepada kami sukacita dan kesehatan, sehingga kami Tuhan dapat kembali beribadah di minggu hari ini. Dan kami percaya Tuhan Engkau akan memimpin kami, sehingga kami Tuhan anak-anak-Mu dapat bersukacita dan dapat mengikutinya dengan baik. Dan terlebih Tuhan, ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, terangi hati dan pikiran kami ya Tuhan, agar kami mengerti dan melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang maha baik. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Luar biasa, fantastik, yes. Ketemu kembali di ibadah kita pada hari ini. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya adik-adik sekolah minggu dalam keadaan sehat, sukacita, sekalipun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Yang percaya kalian tetap semangat, tetap bersukacita untuk mengikuti ibadah kita di setiap minggunya. Adik-adik yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus, nats firman Tuhan untuk kita pada hari Minggu ini tertulis di Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Iya, adik-adik yang sudah mempersiapkan Alkitabnya, kita membacanya bersama-sama. Inang baca dari sini, adik-adik sekolah minggu dapat membacanya di rumah masing-masing. Ya, demikianlah pembacaan firman Tuhan, persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, tadi coba siapa yang mengingat apa yang disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu tadi ketika kita pengumuman? Ayo. Ya, pasti adik-adik menjawab ya di rumah. Ada beberapa hal tadi ya, ucapan selamat kepada teman-teman kita yang berulang tahun, tapi ada kala yang pentingnya yang selalu diingatkan bagi kita apa tadi? Untuk tetap menjalankan prokes, iya, protokol kesehatan. Ya, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita semua diminta untuk hidup dalam kedisiplinan, hidup disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Karena apa? Pasti semua sudah tahu. Karena kita di tengah-tengah situasi pandemi yang menghadapi virus COVID-19, yang kita harus memakai masker, menjaga jarak, dan kita disarankan ya untuk vaksin ya bagi yang sudah cukup umurnya. Hal itu untuk apa? Agar imun kita lebih kebal untuk menangkal virus COVID-19 ini. Nah, ini juga merupakan sebuah anjuran agar setiap kita bahkan di dunia ini memiliki imunitas yang kuat untuk melawan virus ini dengan menjalankan protokol kesehatan. Nah, demikian juga dengan kita adik-adik sekolah minggu yang dikasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika ayat renungan bagi kita di hari Minggu ini menyatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, yang berkenan kepada Allah. Dia katakan itu adalah ibadahmu yang sejati. Ini adalah pesan yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Roma, agar mereka mengikuti dan berjalan di dalam kehidupannya di jalan Tuhan. Dengan cara apa tadi? Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus, yang berkenan di hadapan Allah. Karena apa? Karena sudah besar kemurahan Allah.
Karena sudah besar kebaikan Tuhan yang menyelamatkan kita, maka cara kita untuk menghargai itu dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Tadi kalau Inang katakan tadi, kenapa kita penting untuk menjaga protokol kesehatan? Agar kita tetap hidup mendisiplinkan diri agar terhindar dari COVID-19 ini. Dengan apa tadi? Menjaga jarak, memakai masker, kemudian mengurangi mobilitas kita, memakan makanan bergizi kalau dulu, bukan kalau dulu ya, dan tidak kalah pentingnya dulu kita harus hidup dengan kesehatan yang prima. Banyak ya waktu awal-awal suka berjemur, katanya di situ terdapat vitamin D untuk mencegah radikal bebas, mencegah virus itu. Nah, itu agar apa? Agar kita tetap sehat, kuat, dan kita bisa menangkal virus itu. Nah, tadi kalau dikatakan si Paulus tadi, persembahkanlah persembahan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup. Nah, bagaimana cara kita untuk tadi Tuhan Yesus itu baik? Dengan apa tadi? Memberikan kepada kita apa? Pengampunan dosa. Kita dianggap menjadi anaknya. Nah, cara kita apa? Tuhan meminta kita untuk mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tadi sama tadi anjurannya, kalau kau tidak mau datang virus itu, lakukan protokol kesehatan. Nah, kalau Paulus tadi menasihatkan kita, kalau kita adalah anak-anak Tuhan yang telah menerima kemurahan Tuhan, maka kamu harus menjadi anak-anak yang kudus, anak-anak yang mempersembahkan tubuhmu, hidupmu menjadi ibadah yang sejati. Nah, kalau kalimat sederhananya yang bisa ditangkap adik-adik sekolah minggu apa? Jadilah menjadi anak-anak terang, ya. Di ayat 2 tadi dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berarti kita harus memiliki pedoman. Nah, kita harus memiliki aturan ataupun pijakan yang harus kita pegang agar kita tidak salah melangkah. Iya. Atau kalau contohnya bagaimana Inang? Kalau kita adik-adik sekolah minggu pasti sudah belajar ya tentang rambu-rambu lalu lintas, dilarang stop, dilarang belok dan lain sebagainya agar kita tidak salah ya. Nah, demikian juga dengan apa? Kita menjadi orang Kristen, ada yang menjadi pedoman hidup kita agar kita tidak serupa dengan dunia ini, agar kita bisa mempersembahkan tubuh kita ini, ibadah kita ini yang berkenan kepada Tuhan. Apa tadi? Nah, kalau di ayat 2 dikatakan tadi, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, agar tidak serupa dengan dunia ini, membuat kita menjadi terarah berjalan di jalan Tuhan, sama seperti lagu kita itu, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari, jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Berarti apa? Firman Tuhan pertama, firman Tuhan itu adalah jalan kita, adalah terang bagi kita agar kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, kalau adik-adik sekolah minggu sering ya bertanya sama orang tuanya, "Mak, boleh tidak?" Begitu ya. "Boleh tidak saya makan itu? Boleh tidak saya nonton itu? Boleh tidak saya main di situ?" Nah, kenapa kita bertanya kepada orang tua kita? Karena orang tua kita itu kita anggap lebih tahu ya. Nah, karena orang tua kita itu yang membimbing kita, mengarahkan kita. Demikian juga kita dengan anak-anak sekolah minggu. Kenapa penting bagi kita untuk mengerti firman Tuhan ini? Karena di firman Tuhan inilah yang menjadi pedoman kita. Nah, tadi kalau Inang kasih contoh tadi, biar terhindar dari virus, kau harus disiplin. Nah, tadi kan sudah ada ya beberapa sekolah ya, jangan kasih kendor, tetap prokes. Agar apa? Itu pedoman kita agar terhindar dari COVID-19. Nah, kalau ingin tahu jalan yang benar, kalau ingin tahu mana yang benar, berarti firman Tuhan ini adalah
pedoman dasar kita. Nah, kalau kemudian dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, berarti kita bukan melulu ya kalau persembahan, oh saya berarti harus kasih uang ya, kita persembahkan itu. Tidak, ternyata tidak hanya itu. Nah, tubuh kita ini juga harus kita berikan kepada Tuhan sebagai persembahan kita. Nah, coba ya, kalau kita menutup ibadah dikatakan ya, Tuhan karuniamu, kan? Hidupku, hartaku, dan lain sebagainya ku persembahkan kepadamu. Nah, berarti adik-adik sekolah minggu, tanganmu, mulutmu, kakimu, semua apa yang ada pada kita itu wajib kita persembahkan kepada Tuhan. Nah, berarti kalau saya Inang pintar bernyanyi, berarti saya harus persembahkan itu kepada Tuhan. Ya, Inang, kalau saya pintar di sekolah, apakah saya harus persembahkan itu kepada Tuhan? Ya, harus kita persembahkan kepada Tuhan. Karena apa? Karena pemberiannya dari mana? Dari Tuhan. Tadi kan dikatakan di ayat 1, demi kemurahan Allah. Berarti segala sesuatu yang kita minta ini adalah kepunyaan Allah. Berarti kalau kita diberkati, adik-adik sekolah minggu itu adalah adik-adik yang pintar, yang ada talentanya, ingatlah itu harus kita persembahkan menjadi persembahan kepada Tuhan, tidak bersungut-sungut ya dalam memberikan. Nah, hal ini juga menghantarkan kepada kita, kalau dikatakan tadi, Inang katakan tadi, mulutmu itu juga harus kita persembahkan kepada Tuhan. Bagaimana Inang? Melalui perkataan yang baik. Nah, hati-hati anak-anak sekolah minggu mengucapkan kata-kata yang kotor ya, atau kata-kata yang mencarut. Jangan. Bagaimana kita berbicara itu, berbicara yang baik. Ingatlah, tubuhku ini ternyata adalah bait Allah. Jadi aku harus mempersembahkan yang baik kepada Tuhan, baik melalui ucapanku, baik melalui pemikiranku, baik melalui ketika aku melangkah bekerja, apapun itu harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena apa tadi dikatakan? Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, bagaimana Inang kita agar tidak serupa dengan dunia ini? Kenapa rupanya Inang dengan dunia ini? Dunia ini banyak hal-hal yang jahat yang terjadi. Kenapa? Ya karena sudah kita jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa. Tidak ada manusia sekarang di dunia ini yang hidup betul-betul bebas dari dosa atau kudus. Semua kita ini berdosa. Maka iblis setiap hari mencari kita agar kita diambilnya berbuat dosa, berbuat jahat. Maka bagaimana kita menjadi anak-anak sekolah minggu tidak sama dengan dunia ini. Nah, sama kalau lagu ya, lagu anak sekolah minggu yang mengatakan, di dalam dunia ada dua jalan, mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati, tapi yang sempit, jiwa berglori. Nah, berarti ada dua jalan di dalam dunia. Ada yang lebar, kita pikir itu jalan mulus-mulus saja. Ternyata di situ banyak iblis, kejahatan yang membuat kita jatuh ke dalam dosa. Ternyata di sempit itu bagaimana kita bisa diarahkan ke jalan Tuhan. Nah, apa cara kita? Nah, penting bagi kita adik-adik sekolah minggu untuk apa? Untuk jangan bermalas-malasan, untuk tetap tekun mendengarkan firman Tuhan dan membaca Alkitab, ya. Nah, jangan malas untuk berdoa. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan memimpin kita agar kita tidak jatuh ke dalam dosa. Ingat apa doa Bapa kami yang diajarkan kepada kita kan? Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.
percobaan. Bahkan juga Tuhan mengatakan di Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari segala hal yang terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan manusia. Kalau dikatakan tadi ya, Inang ulangi ya, baca ya di rumah, Lukas 21 ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari segala hal yang terjadi itu. Di ayat 36a. Berarti ketika kita tekun membaca firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan juga, berdoa, kita akan dihalaunya dari hal-hal yang jahat. Kita tidak akan menjadi serupa dengan dunia ini melakukan kejahatan. Contohnya apa, Inang? Nah, tiba-tiba kau tengok itu tuh ada uang tergeletak di rumah, uang abang, uang kakak atau uang mama. Ih, kau ambil lah ya, mau kau ambil. Tapi karena kau sudah berdoa, kau katakan, Tuhan jagai saya, Tuhan akan mengatakan, kau, contoh ya, Inang buat namanya Dina, jangan kau ambil itu berdosa. Nah, akhirnya tidak jadi. Nah, itulah besarnya kebaikan Tuhan kalau kita anak-anak sekolah minggu tetap berdoa, di dalam doa kita mengatakan, Tuhan jagai saya agar saya tidak berdosa, tidak jatuh ke dalam pencobaan. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Inang tidak akan bosan-bosannya mengingatkan adik-adik sekolah minggu untuk tetap pada pedoman kita, untuk menjadi anak-anak terang. Pedoman kita apa? Firman Tuhan. Ayo, jangan Alkitabnya jadi semakin baru ya, tapi bacalah Alkitabnya, tekunlah berdoa. Itulah yang menjadi kekuatan kita. Jangan malas untuk beribadah, karena di dalam ibadah kita akan dijadikan anak-anak yang mengenal Tuhan, mengenal kehendak Tuhan itu dengan benar. Ingat, tadi contohnya Inang buat, kalau kita pergi ke jalan raya ada pedoman lalu lintas agar kita tidak jatuh, tidak salah melangkah ya. Dilarang stop, kita tahu oh ini stop, dilarang parkir, dilarang belok kiri, dilarang dan segala macam. Itu untuk menjadikan kita menjadi orang yang tertib. Tadi kita disuruh prokes untuk apa? Agar kita bisa sehat, terhindar dari virus, agar kita tidak jatuh ke dalam dosa dan tidak menjadi orang yang melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka penting untuk melakukan apa tadi? Membaca Alkitab, tekun berdoa, tetap hidup di dalam persekutuan kita kepada Tuhan. Itu akan mengarahkan kita menjadi anak-anak terang. Ayo, masih ingat ya, minggu lalu kita minggu reformasi. Nah, jadi anak-anak sekolah minggu tetap di dalam menjalankan itu, jangan jadi kendor. Kita juga berdoa semoga untuk hari-hari berikutnya atau mungkin tahun depan, semoga kita dapat beribadah di gereja kita ya. Nah, amin. Iya, jadi adik-adik sekolah minggu, jadilah anak-anak terang, jadilah anak-anak yang mempersembahkan hidupmu menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik untuk cinta kasih Tuhan yang menyapa kami lewat firman-Mu, yang mengajari kami ya Bapa untuk menjadi anak-anak Tuhan, mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Maka ya Tuhan, itu boleh kami mulai dengan kehidupan kami yang tetap bersekutu dengan Tuhan. Ketika kami menjadi anak-anak yang tekun di dalam beribadah, tekun berdoa, tekun mendengarkan firman-Mu dan membaca Alkitab ya Tuhan, itu akan menjadi pedoman bagi kami, sehingga kami Tuhan tidak serupa dengan dunia ini, sehingga kami luput dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena firman-Mu adalah kekuatan bagi kami, firman-Mu adalah terang bagi kami. Itu yang mengarahkan kami menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan kasihi. Ajari juga kami ya Bapa untuk belajar dari masa kecil kami untuk mempersembahkan persembahan yang patut kami persembahkan ya Tuhan.
melalui apa yang Tuhan berikan kepada kami, baik juga ketika kami mempersembahkan persembahan kami, melalui talenta kami, melalui apa kepintaran kami, dan itu juga Tuhan menjadi dasar kami menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang Maha Baik, di minggu ini juga kami berdoa kepada teman-teman kami yang berulang tahun, biarlah Tuhan yang memberkati mereka, memberikan umur panjang dan kesehatan. Kami juga Tuhan berdoa kepada teman-teman kami bila mana mereka ada dalam keadaan sakit, berikanlah ya Tuhan kesembuhan. Kami juga ya Bapa berdoa untuk kerinduan kami, kiranya pandemi ini Tuhan lebih dapat berakhir, situasi dapat menjadi lebih kondusif, sehingga Tuhan kami dapat beribadah Tuhan di gereja kami, sehingga kami dapat bersuka cita ya Tuhan, menaikkan syukur kami, dan itu adalah pengharapan kami. Terima kasih Bapa yang Maha Baik, ibadah kami pada hari ini Tuhan kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kami Tuhan boleh menaikkan syukur dan pujian kami di hadapan-Mu, sekalipun Tuhan kami masih beribadah online di rumah kami masing-masing. Pimpin kami ya Tuhan menjalani hari-hari kami. Berkati orang tua kami, berkati seluruh guru-guru sekolah minggu kami, berkati gereja kami, agar kiranya kami dapat Tuhan menjalani kehidupan kami di jalan Tuhan. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, tadi Abang Arnold kita udah sama-sama mendengarkan firman yang disampaikan Tante Kones. Jadi, tapi sebelum dikasih tugas Bang Arnold, kita saksikan dulu tugas yang minggu lalu. Apa itu Bang Arnold? Gerak dan lagu Aku Mau Jadi Anak Yang Jujur. Kita saksikan sama-sama melalui video berikut ini. Aku
Jadi apa tugas kita minggu ini Bang Arnold? Tugas Kalinda, Iya, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Tante Kones bahwa diajarkan kita mau menyerahkan tubuh kita ini untuk kemuliaan Tuhan ya. Jangan ikut dengan dunia ini. Jadi Kakak Kones menganjurkan kita anak-anak rumah simpelnya supaya menjadi anak terang. Jadi pada tugas minggu ini adalah sebagai anak terang adik-adik di rumah, kami kakak sekolah minggu mengajak adik-adik untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan hati Tuhan. Sebagai anak-anak terang Arnold, kita harus melakukan kegiatan yang menyenangkan hati Tuhan ya. Adik-adik sekolah minggu sudah pasti tahu dong apa itu kegiatan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau itu menyenangkan hati orang tua, ya sudah itu juga menyenangkan hati Tuhan. Ayo, jadi adik-adik di rumah nanti buat tabelnya. Ini ada tabelnya Bang Arnold. Ya, kita buat tabel kegiatan menyenangkan hati Tuhan. Ya, tabel pertama itu hari dan tanggalnya. Di tabel kedua jenis kegiatannya. Tabel yang ketiga itu nanti nilai atau ketaatannya. Nanti nilai itu diberikan oleh orang tua. Jadi ini mulai dari hari Senin ya? Dari hari Senin. Jadi nanti adik-adik di rumah kan dikumpul ini hari Rabu Bang Arnold. Jadi mungkin kegiatannya sampai hari Rabu nggak apa-apa. Nanti setelah dikirim dilanjut lagi. Oke, jadi tetap walaupun tugasnya sudah dikumpul, lanjut lagi. Lanjut aja ya. Kegiatan, iya. Hari Kamis, Iya. Jumat, Sabtu, Setiap Minggu. hari dibuat kegiatan. Nanti kegiatannya boleh jenis kegiatannya boleh dalam bentuk gambar ataupun ditulis tangan. Jadi nanti yang memberi nilai ketaatan adalah orang tua. Karena kenapa Bang Arnold? Tumbuh kembangnya orang tua, perkembangan karakter itu orang tua, anak itu tumbuh kembang anak maksudnya pembentukan karakter anak itu sebenarnya perannya itu di Rumah. orang tua. Sebenarnya itu di orang tua. Jadi orang tua harus memantau kegiatan anak-anak di rumah, apakah itu kegiatan sudah menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Ini adalah orang tua yang memantau. Jadi makanya di sini nanti orang tua yang memberi nilai. Nilainya rentan antara 60 sampai 100. Kalau dia masih didapat nilai 60, yuk perbaiki lagi sampai dapat nilai sempurna. Sampai dapat nilai sempurna itu 100 ya. Jadi tugasnya ini sama dari horong 1 sampai horong 4. Jadi mungkin untuk horong 1 orang tua mungkin bisa memantau anaknya, orang tua mungkin yang bisa menuliskan ya, karena dia masih belum bisa menulis barangkali ya. Kalau udah horong 2 yang udah kelas 1 bisa dia buat sendiri ya. Jadi itu Bang Arnold, jadi adik-adik nanti dikirim ke horong WA horong masing-masing. Paling lambat hari Rabu jam 10 malam. Iya, ditunggu adik-adik di rumah ya. Nah, Bang Arnold, sekarang kita mau memberikan persembahan kita. Ingat adik-adik, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus wajib memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Seberapapun itu persembahan, mari kita berikan dengan sukacita. Dan ingat, seperti yang khotbah minggu lalu Amang Pendeta tentang kejujuran, berapa yang dikasih sama orang tua itu kita berikan buat Tuhan. Betul sekali. Nah, ini persembahan nanti harus diberikan ke gereja, bisa disampaikan melalui orang tua yang sampaikan ataupun si tua wilayahnya ya. Jadi adik di rumah jangan lupa, walaupun kita ibadah di rumah, persembahan jangan lupa karena pelayanan Tuhan tetap berjalan. Oke, kita naikkan satu pujian sambil kita berikan persembahan yang terbaik. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Sungguh Ku Bapa Bapa. Aku
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami mempersembahkan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang sesungguhnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mengakhiri ibadah kita bernyanyi Hidupku Bukannya Aku Lagi.